Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasla Artika dengan NIM 302402031 dari kelas MIF 4C. Pada video ini saya akan mempresentasikan studi kasus penerapan dysentery untuk memprediksi reaksi autoimun akibat obat. Mencakup jurnal referensi, dataset penelitian, sintaks kode lengkap dengan hitungan manual, proses optimasi parameter, serta analisis hasilnya. Sebagai acuan, saya menggunakan jurnal berjudul Penerapan Algoritma Dysentery dengan Optimasi Parameter dalam Memprediksi Autoimun Akibat Obat oleh Safiuddin, Nuzul Imam Fadilah, Ahmad Novel, dan Sunanto. Terbit di Informatic and Computer Engineering Journal, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan dataset dari UC Machine Learning Repository sebanyak 477 baris data dengan 195 atribut deskriptor molekul, diproses menggunakan tools RapidMiner dengan alur split data optimasi parameter grid pada nilai minimal gain sebanyak 204 kombinasi, cross validation, prediksi dysentery, hingga evaluasi performance. Ini mencatat akurasi optimal sebesar 77,50% dengan class precision 77,87% untuk kelas negatif dan 68,75% untuk kelas positif. Namun, kelas recall yang timpang yaitu 98,28% untuk kelas negatif tetapi hanya 11,96% untuk kelas positif. Karena data yang tidak seimbang, 359 senyawa negatif berbanding 118 senyawa positif. Karena dataset pada jurnal ini bersifat terbuka dari UC Machine Learning Repository, saya menggunakan dataset yang identik persis sehingga fokus saya adalah melengkapi bagian yang tidak dijelaskan dalam jurnal, yaitu perhitungan manual entropi dan gain ration secara lengkap untuk seluruh pohon serta mereplikasi proses optimasi parameter menggunakan Python. Baiklah, di sini dataset penelitian. Dataset yang digunakan adalah Drug Encode Autoimmunity Prediction dari UC Machine Learning Repository karya Huang, Liu, dan Huang tahun 2025, terdiri dari 477 data training dan 120 data testing, menggunakan skema pembagian resmi dari UC, masing-masing dengan 195 deskriptor molekul hasil ekstraksi RDKit dari struktur seamless setiap senyawa obat. Target labelnya adalah 1 untuk senyawa yang berpotensi memicu reaksi autoimun positif dan 0 untuk yang tidak negatif. Memerlukan data kategorikal, saya memilih 8 deskriptor yang relevan secara farmakokimia dan mudah diinterpretasikan, kemudian dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi, mengacu pada ambang batas umum kimia benisial, yaitu Lipinski's Rule of Five. Berat molekul, lipofisilitas atau log-P, luas permukaan polar atau TPSA, jumlah gugus donor H, jumlah gugus ekspektor H, jumlah ikatan berortasi, jumlah cincin aromatik, dan jumlah total cincin dengan target reaksi autoimun berupa positif atau negatif. Untuk perhitungan manual, saya ambil sampel 24 data dengan proporsi kelas dijaga mendekati proporsi data penuh, yaitu 18 data negatif dan 6 data positif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual. Kode ini menghitung entropi gain split information dan gain ratio secara rekursif. Fungsi entropi menghitung tingkat ketidakteraturan data berdasarkan rumus minus sigma pi log 2 pi. Fungsi information gain menghitung selisih entropi sebelum dan sesudah data dipecah berdasarkan suatu atribut. Karena ini algoritma C45 bukan ID3, saya membagi gain dengan split information untuk mendapatkan gain ratio supaya tidak bias terhadap atribut yang memiliki banyak nilai unik. Sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan dulu logikanya. Entropi itu mengukur seberapa campur aduk suatu data. Kalau semua data sudah satu kelas, entropinya 0, tidak ada kebingungan. Kalau data terbagi rata 50/50, entropinya 1. Paling membingungkan, rumus ini memakai log basis 2 karena berkaitan dengan 1 bit dalam teori informasi sesuai konveksi Shannon yang dipakai di semua algoritma berbasis entropi.
Information gain mengukur seberapa besar penurunan kebingungan setelah data dipecah berdasarkan suatu atribut. Entropi tiap cabang hasil pecahan dikalikan dulu dengan bobot proporsi jumlah datanya, supaya cabang yang datanya lebih banyak punya pengaruh lebih besar terhadap hasil akhir. Masalahnya, kalau cuma pakai gain saja seperti pada algoritma ID3, atribut yang punya banyak nilai unik akan selalu terlihat unggul. Padahal, belum tentu berguna untuk prediksi data baru. Karena itu, C4.5 menambahkan split information sebagai pembagian yang menghukum atribut dengan cabang terlalu banyak atau tidak seimbang, sehingga perbandingan generation antara atribut jadi lebih adil. Di sini saya akan menampilkan node akar, root node 24 data, 8 atribut dibandingkan. Dari 24 data sampel, distribusi kelasnya 18 negatif dan 6 positif. Entropi total data adalah 0,8113, lebih rendah dari 1 karena kelasnya memang tidak seimbang. 75% negatif berbanding 25% positif sesuai proporsi data penuh. Kedelapan atribut kemudian dihitung satu per satu dengan rumus yang sama. Pecah data per nilai atribut, hitung entropi tiap cabang, lalu hitung gain, split information, dan gain ratio. Atribut pertama, berat molekul, menghasilkan gain sangat kecil 0,0039, split information 1,3824, dan gain ratio hanya 0,0028. Atribut kedua, lipofisilitas atau log-P, gainnya 0,0030, split information 1,5157, gain ratio 0,0020, sama lemahnya dengan berat molekul. Atribut ketiga, luas permukaan polar atau TPSA, gain 0,0896, split information 1,1432, gain ratio 0,0784. Atribut keempat, jumlah gugus donor H, gain 0,0865, split information 1,2410, gain ratio 0,0697. Atribut kelima, jumlah gugus ekspektor H, kategori rendah berisi 7 data yang semuanya negatif. Entropinya langsung 0, kategori sedang berisi 16 data dengan 6 positif dan 10 negatif. Entropinya 0,9544, kategori tinggi hanya 1 data negatif. Entropi 0, gainnya 0,1750, split information 1,0995 sehingga gain ratio-nya 0,1592. Tertinggi dari semua atribut yang saya bandingkan. Atribut keenam, jumlah ikatan berorientasi gainnya 0,1261, split information 1,5157, gain ratio 0,0832, urutan kedua tertinggi. Atribut ketujuh, jumlah cincin anaromatik gain 0,0030, split information 1,5157, gain ratio 0,0020, paling lemah bersama lipofisilitas. Atribut ke-8, jumlah total cincin gain 0,0374, split information 1,2807, gain ratio 0,0292. Setelah ke-8 generation dibandingkan, atribut jumlah gugus ekspektor H punya nilai tertinggi yaitu 0,1592 sehingga dipilih sebagai node akar atau root node. Dari sini terbentuk 3 cabang, kategori rendah 7 data semuanya negatif, langsung menjadi leaf kategori tinggi 1 data negatif, juga langsung leaf. Sedangkan kategori sedang 16 data dengan 6 positif dan 10 negatif masih campur sehingga perlu dipecah lagi. Selanjutnya node kedua, cabang jumlah gugus ekspektor H sedang 16 data. Atribut jumlah gugus ekspektor H tidak diikutkan lagi karena sudah terpakai di node akar. Entropi node ini 0,9544. Dari 7 atribut sisa, atribut yang menang adalah luas permukaan polar TPSA dengan gain 0,1738, split information 1,0141, gain ratio 0,1714,
sedikit lebih unggul dibandingkan jumlah gugus donor H yang 0,1351. Jumlah ikatan berotasi, jumlah ikatan berotasi 0,1189, jumlah total cincin 0,0751, berat molekul 0,0446, lipofisilitas log P 0,0069, dan jumlah cincin aromatik 0,0046. TPSA menang dengan gen ratio 0,1714 dan pecah menjadi 3 cabang. Kategori rendah 3 data dengan 2 positif dan 1 negatif masih campur. Kategori sedang 12 data dengan 3 positif dan 9 negatif juga masih campur. Dan kategori tinggi hanya 1 data positif yang langsung menjadi live. Selanjutnya not 3 cabang TPSA rendah 3 data. Entropi not ini 0,9183. Atribut yang menang adalah jumlah cincin aromatik dengan gen 0,9183 yang sama persis dengan entropi total node. Dan speed information juga 0,9183 sehingga generation mencapai nilai maksimal 1,0000. Bandingkan dengan berat molekul dan jumlah ikatan berotasi yang gennya sama 0,9183, tapi speed information-nya lebih besar 1,5850. Karena kategorinya lebih beragam sehingga generation-nya turun jadi 0,5794. Ini contoh nyata kenapa speed information penting. Atribut dengan gen sama bisa punya generation jauh beda tergantung seberapa merata pembagian datanya. Jumlah cincin aromatik menang dan kedua cabangnya langsung murni sehingga langsung menjadi live. Not ini selesai. Selanjutnya not 4. Cabang TPSA sedang 12 data. Entropi node ini 0,8113 sama persis dengan entropi node akar karena kebetulan proporsi kelasnya juga 25/75%. Atribut yang menang adalah jumlah gugus donor H dengan gen 0,4150, speed information 1,3844, generation 0,2998, jauh lebih tinggi dibanding 5 atribut lain. Jumlah ikatan berotasi 0,2742, jumlah cincin aromatik 0,1847, jumlah total cincin 0,1048, lipofisilitas log P 0,1019 dan berat molekul 0,0829. Jumlah gugus donor H menang dan pecah menjadi 3 cabang. Kategori rendah 7 data semuanya negatif langsung jadi live. Kategori sedang 3 data dengan 2 positif dan 1 negatif masih campur, dan kategori tinggi 2 data dengan 1 positif dan 1 negatif juga masih campur. Not 5 cabang jumlah gugus donor H sedang 3 data. Entropi not ini 0,9183. Atribut yang menang adalah jumlah ikatan berotasi dengan gen dan speed information sama-sama 0,9183 sehingga generation-nya lagi-lagi mencapai nilai maksimal 1,0000, mengalahkan berat molekul, lipofisilitas log P, dan jumlah total cincin yang masing-masing hanya 0,2740. Jumlah ikatan berotasi menang dan kedua cabangnya langsung murni sehingga langsung menjadi live. Not ini selesai. Sedangkan cabang jumlah gugus donor H kategori tinggi tadi yang berisi 2 data dengan 1 negatif dan 1 positif tidak pecah lagi karena jumlah datanya kurang dari 3 sehingga langsung dijadikan live berdasarkan kelas mayoritas yaitu negatif, mengikuti aturan berhenti pada program agar pohon tidak terlalu memecah data yang terlalu sedikit untuk digeneralisasi. Dengan demikian, seluruh cabang pohon sudah menjadi live dan proses rekursif selesai. Total pohon keputusan hanya perhitungan manual ini memiliki root node jumlah gugus ekspektor H dengan kedalaman maksimal 5 level pada cabang yang paling kompleks. Seluruh angka yang saya hitung manual ini versi sama dengan hasil program manual C45P di file output manual C45TXT. Jadi hitungan manual dan hasil coding ini saling membuktikan kebenarannya.
Selanjutnya, implementasi pattern dan optimasi parameter pada data penuh. Kode ini melatih model Decision Tree menggunakan Decision Tree Classifier dari sklearn dengan kriteria entropi memakai seluruh 195 deskriptor pada 477 data training dengan skema pembagian data resmi dari UCI, yaitu 477 data training dan 120 data testing. Sebagai pandangan operator optimize parameter pada RapidMiner dari jurnal acuan, saya menggunakan Grid Search CV dari sklearn untuk mencari kombinasi max depth dan min impurity decrease terbaik. Diuji melalui 5-fold cross validation menghasilkan 35 kombinasi yang diuji. Parameter opsional yang didapatkan adalah max depth sama dengan 3 dan min impurity decrease sama dengan 0 dengan akurasi cross validation terbaik 75,27%. Feature importance menunjukkan deskriptor PEOO FSA2 sebagai atribut paling dominan pada data penuh dengan skor 0,2628, diikuti slog P FSA10 sebesar 0,1895 dan para hydroxylation sebesar 0,1457, yaitu jumlah gugus yang berpotensi mengalami hidroksilasi parah. Relevan dengan metabolisme obat fase 1 yang dapat memicu pembentukan metabolit reaktif pemicu respons imun. Ini berbeda dengan hasil manual pada sampel 24 data yang menunjukkan jumlah gugus ekspektor H sebagai atribut paling berpengaruh. Perbedaan ini wajar karena perhitungan manual hanya mempertimbangkan 8 deskriptor sederhana, sedangkan model pada data penuh dapat mengeksplorasi seluruh 155 deskriptor RD-kits yang tersedia. Ini visualisasi pohon keputusan yang terbentuk pada data penuh dengan slog P VSA10 sebagai root node. Dibandingkan jurnal acuan yang akurasinya 77,50% melalui 204 kombinasi optimasi minimal gain di RapidMiner. Hasil saya 76,67% melalui 35 kombinasi grid search di Python. Sangat konsisten, meski tools dan parameter yang dioptimasi berbeda. Ini menunjukkan performa algoritma Decision Tree pada dataset ini cukup stabil. Sementara tantangan data tidak seimbang tetap menjadi catatan penting yang muncul di kedua penelitian. Sebagai kesimpulan, pada perhitungan manual sampel kecil, atribut jumlah gugus ekspektor H menjadi faktor paling berpengaruh sebagai root node. Sedangkan pada data penuh dengan 195 atribut, deskriptor PEOO, FSA2, slog P, FSA10, dan para hydroxylation menjadi paling dominan. Model Decision Tree dengan optimasi parameter menghasilkan akurasi 76,67% pada data testing, sangat konsisten dengan hasil jurnal acuan sebesar 77,50%. Kedua penelitian juga sama-sama menunjukkan rekor rendah pada kelas minoritas akibat data tidak seimbang, sehingga penelitian lanjut perlu mempertimbangkan teknik penanganan data imbalance seperti cost-wake atau oversampling. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.